Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Ibu Megawati ya terkait kondisi yang dialami oleh masyarakat sekarang ya, termasuk juga komentar terkait masalah ibu-ibu yang sekarang memang kalau kita melihat masih susah gitu ya. Dan memang lagi menderita, tetapi komentar dari Ibu Megawati ini seakan tidak memberikan efek sejuk ya, malah apa namanya membuat dalam tanda kutip mama itu marah gitu ya. Kalau kita masih ingat kemarin pada saat awal-awal panasnya tentang isu apa namanya minyak goreng ya, mengatakan bahwasanya dengan rekomendasi misalnya harus direbus ya, gorengan direbus mana. Padahal rakyat ini atau termasuk emak itu sudah susah gitu ya. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah memberikan rekomendasi yang bisa memberikan solusi ataupun kalau tidak bisa ya harus diam ya. Ini yang lagi apa namanya sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya, langsung saja kita bacakan. Megawati bingung ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri migor ya. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrean pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tapi belanja pakaian lebaran. Saya lihat di pasar-pasar akibat dilepas aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang buat saya bingung, mereka antri minyak goreng gitu ya. Kata Mega dalam acara yang digelar BRIN secara virtual Rabu 20 April. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Ia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Ia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Coba belum apa-apa saja sudah, aduh demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak toyo, ucap Mega. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mereka mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Ya, mereka juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnasi atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran, ucap Mega. Ya, sobat sekalian ya, sekali lagi ya, statement yang disampaikan oleh Ketua Dewan BRIN ya, Ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional terkait kondisi perekonomian termasuk kondisi emak-emak yang kemarin juga dikatakan antri minyak goreng tetapi sekarang bisa baju lebaran gitu ya. Nah, memang patut kita sayangkan gitu ya dalam hal ini dalam kondisi sekarang yang lagi susah ya, rakyat lagi susah ya. Dengan ini adalah efek buah dari kebijakan ya yang dikatakan oleh petugas partai itu sendiri gitu ya. Dalam ini Ketua BRIN ya, Ketua Dewan Pengarah BRIN ya selayaknya lah memberikan apa namanya statement itu yang bisa menyejukkan suasana gitu ya. Ya memang wajar ya, sudah seseorang itu kalau tidak merasakan langsung penderitaan itu tidak akan bisa ikut eh, merasakan ya, tidak ikut simpati gitu ya. Padahal seseorang itu rata-rata harus terjun langsung ya, merasakan ya. Dahulu itu ada acara ya reality show ya, yang benar-benar terjun langsung menjadi orang miskin, menjadi orang susah ya, baru bisa merasakan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ya tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berkemampuan gitu ya. Mereka harus terjun sendiri ya, menjadi orang susah ya, menjadi emak-emak yang sekarang tentu saja kesulitan untuk memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga gitu ya. Sebelum selesai masalah minyak goreng yang belum turun harganya,
dan itu adalah harga yang tertinggi di selain kita harga yang sangat tidak wajar ya, minyak goreng 1 liter 24 sampai 25 bahkan lebih. Kenapa tidak wajar? Kita ketahui negara Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar gitu ya. Apakah wajar dengan penghasil terbesar CPO bahan baku untuk minyak goreng itu harganya bisa sangat mahal gitu ya. Nah, padahal dalam hal ini Ketua Dewan BRIN adalah termasuk juga Ketua Umum partai yang berkuasa sekarang ya, mempunyai kemampuan untuk mengarahkan ya kadernya yang biasa disebut sebagai kader petugas partai ya, itu harusnya bisa mengarahkan agar bisa menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Karena apa? Karena mereka berkuasa ya. Mereka berkuasa, petugas partai itu berkuasa, dan mereka semuanya adalah partai penguasa yang sekarang berkuasa yang dibiayai oleh rakyat ya. Termasuk juga BRIN ya. Dewan BRIN itu semuanya ambil gajinya dari APBN ya. Seharusnya dalam hal ini ketika mereka menjadi melayani rakyat, harus benar-benar bisa melayani rakyat, menyenangkan rakyat, memberikan solusi, bukan malah membuat susah rakyat gitu ya. Dengan adanya harga sekarang yang melambung tinggi ya, itu saja ya, saya misalnya seorang yang memberikan gaji ya, dan seharusnya para pejabat dan pelaksana pemerintahan, termasuk juga yang berkaitan dengan yang mengeluarkan kebijakan, harus dipecat ya. Kenapa? Karena rakyatlah yang membayar itu mereka semua, Pak Presiden ya, DPR, kemudian juga termasuk juga yang masuk dalam Dewan Pengarah BRIN gitu ya. Semuanya itu adalah gaji yang berasal dari pajak rakyat melalui APBN. Nah, saat ini tidak gitu ya. Saat ini tidak, karena kondisi rakyat sekarang bukan tidak menjadi lebih baik, malah lebih buruk gitu ya. Padahal terakhir itu tentang dana PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang 1.000 triliun itu tidak ada efek sama sekali gitu ya. Malah sekarang kondisinya malah lebih buruk ya, dengan adanya kenaikan harga-harga ya. Padahal yang kita ketahui ya, dalam hal ini Ibu Megawati harusnya bisa memberikan statement yang segar ya, sejuk ya, bukan malah memberikan panas ya suasana. Karena apa yang dilakukan oleh emak-emak ini adalah hanya ya, misalnya nanti ada emak-emak yang bisa beli baju lebaran, itu hanya mengekspresikan ya, karena baju lebaran itu adalah simbol kesenangan yang satu-satunya yang bisa mereka raih gitu ya. Bisa beli baju setahun sekali ya kadang-kadang. Kemudian juga bukan berarti mereka sudah banyak uang ya, tapi kadang dengan kondisi lebaran yang sudah menjadi tradisi untuk membeli baju misalnya, adalah satu hal yang kebahagiaan yang tersendiri bagi rakyat yang sudah menjadi tradisi ya. Kadang ada yang bisa membeli baju itu hanya pada saat hari raya saja, hari lebaran. Tetapi itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa mereka saat ini juga masih susah gitu ya. Nah, andai suatu hal yang lebih baik gitu ya dalam hal ini adalah memberikan suasana sejuk ya, ataupun dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan dalam ini ketua umum partai ruling ya, the ruling party, itu harusnya bisa mendesak petugas partainya karena mereka berkuasa mempunyai SDM untuk melakukan banyak hal ya, berbeda dengan rakyat ya, berbeda dengan rakyat, dan mereka kan punya kemampuan SDM dan lain sebagainya ya. Tetapi yang kita lihat adalah statement yang justru tidak menyelesaikan solusi, tetapi memberikan kondisi sekarang itu tambah berat gitu ya. Mama itu pasti marah-marah melihat statement seperti ini ya. Nah, wajar lah ya, wajar kalau kita melihat Ibu Megawati juga tidak pernah hidup susah gitu ya. Dan itu juga sempat kemarin emak-emak marah-marah terkait makanan gorengan yang direbus sebagai solusi minyak goreng
mahal gitu. Nah, itu juga patut diberi diingatkan gitu ya. Nah, pun juga kita sebenarnya ya menjadi PR ya, menjadi PR bagi pemerintah ya. Bagaimana tidak ya, negara dengan mayoritas sumber daya alam yang subur ini masyarakatnya sekarang sengsara dan susah dalam mendapatkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok ya. Apakah mereka mau dipecat oleh si pemberi gaji yaitu rakyat ya? Karena mereka harus sadar mereka adalah seharusnya pelayan rakyat yang harus bisa melayani, menyenangkan ya, bukan malah memberikan statement yang pedas ataupun memberikan omongan yang justru tidak memberikan solusi. Pun juga terkait kritik dari Ibu Megawati terkait masalah demo mahasiswa yang mengatakan apakah mereka tahu ya. Ya jelas mereka tahu gitu ya. Jadi mereka tahu terhadap kondisi ataupun apa yang mereka lakukan ya. Justru yang pertanyaan adalah di mana ya saat ini pejabat ya, apakah mereka tidak menjalankan fungsinya ya yang harusnya mensejahterakan rakyat ya, mendengar aspirasi rakyat yang itu tidak bisa dilakukan ya. Dan akhirnya ini yang terjadi masyarakat BEM itu demo ya. Dan BEM itu demo adalah salah satu menjalankan atau menyambung lidah rakyat ya. Rakyat sekarang susah gitu ya. Dan tentu saja yang patut dipertanyakan adalah kemana saja ya para pejabat anggota DPR yang seharusnya bekerja untuk melayani rakyat memberikan kesejahteraan malah sekarang tidak jauh panggang dari api gitu ya. Jangankan memberikan kesejahteraan ya, memberikan suasana negeri ini sejuk ya, itu susah sekali gitu ya. Dan yang paling pertanyaan, demo-demo yang sekarang dilakukan oleh mahasiswa adalah seharusnya menjadi cambuk ya bagi pemerintah untuk segera berubah terhadap kebijakannya. Kebijakan menaikkan harga ya, kemudian kebijakan terkait masalah proyek IKN yang tidak urgent yang sekarang disuarakan oleh rakyat ya, dan lain sebagainya. Jadi memang kita ya di bulan suci Ramadan yang harusnya kita itu bersukacita dengan kehadiran bulan suci Ramadan malah ditambah dengan berbagai macam persoalan yang menumpuk gitu ya, yang kita tidak tahu kapan akan selesainya ya. Dan tentu saja ya semuanya itu akan susah kalau kita itu mendapatkan kesejahteraan di alam sekarang, alam demokrasi ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan keadilan yang sudah banyak pihak itu teriak-teriakan bahwasanya keadilan kita itu tidak berjalan. Kita juga tidak akan jauh dari kata kesejahteraan ya, padahal kita adalah negara penghasil CPU terbesar, kemudian juga sumber daya alam terbesar ya, sumber daya alam yang luas ya. Nah, itu semuanya adalah persoalan sistem ya, sistem yang sekarang mahasiswa itu seharusnya lebih berpikir dalam ya, tidak hanya mengganti rezim tetapi sistem harus didiskusikan, yaitu sistem yang pas, yaitu sistem Islam. Persoalan kemarin tentang keadilan itu sudah disampaikan oleh Rocky Gerung bahwasanya keadilan itu hanya bisa didapatkan di sistem Islam gitu ya. Makanya ini adalah konfirmasi, tanda keras buat kita semua bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kesejahteraan ya kecuali dengan sistem Islam, sistem dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena di situ ada sistem keadilan sesuai Islam ya, ekonomi Islam yang kalaupun semuanya dijalankan ya sesuai dengan syariat itu maka akan mensejahterakan. Coba contoh misalnya pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pada saat memerintah tahun 99 Hijriah sampai 101, tidak ada ya rakyat atau umat itu yang berhak menerima zakat karena mereka semuanya mampu. Coba bayangkan, ada tidak peradaban yang bisa mensejahterakan seperti itu gitu ya, melainkan daripada sistem dari Islam, yaitu yang banyak didiskusikan yaitu sistem khilafah gitu ya, dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Ya, kita tunggu saja terkait masalah kondisi sekarang. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi ya.
Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.